Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UKK, selamat datang di podcast UKK. Saya Muhammad Isbahul Munir, dan podcast kali ini, setiap cerita pasti punya makna, dan setiap makna pasti punya cerita. Dan kali ini kita akan ngobrol langsung dengan Kak Andika, mahasiswa berprestasi, dan kita akan dengar langsung bagaimana prosesnya dan juga pengalamannya bisa sampai saat ini. Dan mungkin Kak Andika boleh dikenalin dulu nih kepada teman-teman. Silakan Kak Andika. Halo kawan, perkenalkan nama saya Andika Putra Prasetya. Sekarang usia mungkin 26 ya, mau 27. Ya, saya dari Prodi PJKR di UKK. Nah, udah kenal ya teman-teman, dan ini teman-teman spesialnya tadi yang kami bilang, yaitu Kak Andika itu pernah juara tingkat nasional, yaitu di tes event Asian Games tahun 2018 di Jakarta, dan itu mendapatkan juara 1. Terus kemarin juga di 2024 di kejuaraan wushu tingkat nasional, tepatnya di Kota Batu, itu menyabet 2 kategori langsung, dan itu dapat medali emas ya Kak Andika. Ya, Nah, Kak Andika boleh diceritain dulu nih awal mula bisa kenal wushu, terus perjalanannya, eh, bagaimana prosesnya gitu. ya dulu sih awal mulai itu saya nggak tahu SU itu apa. Tapi dulu itu dari perkenalan dari ekstrakurikuler Di SD, di SMP. SMP Ya, mulai. awal mula dulu cari nih sekolah mana yang ekstranya bagus. Terus kok tiba-tiba di situ tanya teman ada ekstra wusunya. Wah, penasaran nih, akhirnya masuk SMP mana itu? SMP Negeri 42 Surabaya. 42 Surabaya. Wah, bangga nih sekolahannya. Terus habis itu Ya setelah ikut ekskul ternyata kok ya makin hari makin enjoy. Jadi akhirnya ya lanjut lanjut masuk klub Sumeru Sasana latihan tiap hari. jadi bukan basic awal ya itu. Bukan Jadi fisik awal, saya nemu gitu ya. iya benar. Nah, terus awal mula ikut lomba. Awal mula ikut lomba ya. Pertama kali dulu itu ya gimana ya? Berat banget sih di awal-awal tahun. Dulu sempat ikut yang kategori Santa. Iya. Ya, kalau sekarang yang saya ikuti yang saya juara kan kategori taulu. Dulu Santa, pukul-pukulan. Wah, semua. Menang kalah saya semua. Jadi sukan gitu ya. Iya, terbaik. Terus akhirnya kok lihat temen yang taulu kok enak ya. Sekali lomba kok bisa dapat dua medali, 3 medali. Ya akhirnya larilah ke sana. Akhir mendalami lagi. Iya, iya pindah ke yang taulu. Oh iya iya iya. Terus selain 2 kategori tadi yang saya sampaikan, Asian Games sama yang tingkat nasional, ada lagi nggak? Banyak sih. Banyak. Udah keliling mana aja nih di Indonesia? Untuk di Indonesia, Bangka Belitung, Bali, Bali, Medan, Medan, Jakarta, Jakarta, Palembang, sama Samarinda. Samarinda. Wah, udah keliling Indonesia ya teman-teman. Dan itu juara semua. Juara semua. Juara semua, alhamdulillah. Depan ya teman-teman. Jadi nggak hanya juaranya yang diambil, tapi juga pengalamannya yang nanti juga bisa dibagikan di adik-adiknya. Nah, terus Kak Andika sekarang juga mengenyam di dunia pendidikan, di akademik. Nah, gimana Kak Andika itu membagi waktu antara akademik dan juga karirnya ini? Ya untuk pagi, saya biasanya ngajar sekolah di ekstrakurikulernya. Itu biasanya sampai siang aja di. Terus kalau biasanya sore kan udah free. Punya latihan. Kalau nggak ada latihan yang mungkin sambil cari kerja. Oh iya iya iya. Terus gini Kak Andika, eh apa di di prestasi kali ini kan ada kebijakan baru nih tentang birokrasi, bahwa prestasi tadi yang disampaikan ada medali emasnya ya, apalagi tingkat nasional. Nah ini kan bisa menjadi salah satu penggantinya skripsi. Nah gimana menurut Kak Andika ini? Ya kalau menurut saya sih ya
bagus lah, sangat mengapresiasi untuk kayak atlet-atlet juga. Terus apa ya? eh Mungkin banyak juga atlet-atlet yang di sana mungkin kurang dalam kayak akademik juga. Jadi mungkin mereka lebih menonjol ke apa non akademis ya ya di kejuaraan-kejuaraan lain Oh iya. Terus ini Kak Andika, sekarang Andika udah dapat medali emas nih. Terus masih mau bikin skripsi nggak? kalau bikin skripsi ya sebenarnya mau aja cuman ya pasti pusing lagi ya. Udah digantiin dengan ini medali emasnya, ya udahlah pakai ini aja gitu ya. Nah terus proses dari medali emas ini bisa menggantikan skripsi ini bagaimana Kak Andika? Mungkin nanti juga bisa menjadikan teman-teman yang punya skill di situ mendalami lagi biar nanti dia tuh punya target juara nasional gitu. Nah biar mungkin juga pengen nggak bikin skripsi gitu. Gimana tipsnya di situ Kak Andika? Ya mungkin untuk menuju ke sana yang pertama-tama mungkin bisa mengerti olahraga berbagai olahraga lah gitu Pak. Jadi nanti apa ya kalau kita langsung ke dunia satu nih ke pendidikan kita bingung kita mau apa mau belajar belajar terus sementara kita posisinya mungkin apa ya seperti pendidikan kan kurang Iya, jadi akhirnya ke akademiknya non akademik jadi dia kurang pandai di akademik, jadi dia di non akademiknya. ya Nah, jadi dia itu akademisi gitu ya, dia di potensi yang lain. posisi yang Nah, terus Kak Andika, mungkin lingkup mahasiswa UPK nih, itu banyak yang bilang gini, enak ya jadi kamu seorang akademisi, seorang atlet, tapi apa jarang kuliah. Nah, gimana sih mecahin stigma teman-teman yang sebenarnya mereka tuh nggak tahu kerja keras kita gitu loh mungkin. Nah, gimana itu pendapatnya Kak Andika? ya kalau dari saya ya coba kita tukar posisi aja Oh, gitu ya. ya karena kita latihan pagi siang sore juga nah kita latihannya itu pagi biasanya pagi 3 jam siang itu 1,5 jam latihan fisik sorenya latihan ini teknik ya berat latihannya satu hari itu bisa sampai hampir 8 jam atau 10 jam Itu didampingi. didampingi sama Jadi secara nutrisi terus menjaga jam tidurnya diatur gitu. diatur semua sebenarnya kalau kita ngomong diatur sama pelatih enggak juga cuman kita harus apa ya pandai-pandai sendiri untuk mengatur itu sendiri Oh iya iya iya. Jadi yang mahasiswa lain bilang kita itu jarang kuliah fokus di akademisinya, mereka nggak tahu gitu loh. Ternyata proses untuk mencapai di puncak ini mereka harus keandikan ya harus memanjat tebing terlebih dahulu. Dan tebing ini juga ada yang licin, ada yang juga curam. Mereka nggak tahu. Taunya Kak Andika waktu udah dapat medali emas ini. Oke teman-teman. Oke, dan Kak Andika, ini di belakang kita ada beberapa foto kejuaraan, mungkin juga bisa dijelaskan ini di lomba mana, ini jadi ini kayak menampilkan gitu ya. ya Ini di mana ya? ini di kejuaraan Batu waktu lalu yang Kejurnas 2024 Wah, ini yang dapat medali emas juga ya. ya Terus lagi ada lagi nggak Kak Andika? Ganti atlet. Nah, ini yang waktu di Jakarta tes event Asian Games oh Asian Games ya se-Asia itu ya. Wah, juara satu. Kategori apa ini? ini kategori Changchen Wah, wah ini bisa salto gitu. Wah, ini nggak pusing nggak? kita bilang pusing ya pusing tidak Latihannya maksa berarti ya. paksa Harus salto-salto. Ini bawa pedang apa? bawa pedang Oh, ini di mana ini? ini waktu itu di UNESA Unesa Sub. kalau Surabaya di juara nasional juga di UNESA Wah, medali. ini dapat perak Oh, dapat perak. perak Oke, ada lagi nggak? Oke, sudah. Jadi beberapa tadi udah di-spill foto-foto kejuaraan dan juga tempatnya teman-teman. Dan ini Kak Andika yang terakhir closing statement.
Apa yang bikin Kak Andika ini termotivasi hingga sampai saat ini? Ya ketika gagal, mungkin satu kali gagal ya berarti harus 2 kali bangkit. Begitu juga seterusnya. Mungkin saya bisa gagal 100 kali ya. Ya harus bangkit lagi 101 kali. Bangkit terus ya, harus bangkit terus. Jadi jatuh, bangkit, jatuh, bangkit, jatuh, bangkit. Jangan sampai menyerah. Kalau kita menyerah berarti kita sudah tamat. Jiwa-jiwa pejuang Iya, harus berjuang. harus. Kalau udah niat, lanjutkan. Karena dari dulu kan sudah diajarin juga sama orang tua. Kalau sudah terjun di situ ya sekalian basah, harus basah. Jadi jangan separuh-separuh, Pak, seleher gitu langsung. Ada motivasi dari orang tua juga ya. Ada. Wah, terima kasih Kak Andika udah kita ajak ngobrol kali ini di podcast UKK. Dan itu teman-teman Sobat UKK bahwa kegagalan itu adalah kunci kesuksesan. Bahwa kalau Kak Andika tadi menyampaikan gagal 100 kali harus bangkit 1000 kali gitu ya. Ya, Nah, terima kasih teman-teman Sobat UKK. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat dan bikin teman-teman semakin termotivasi bahwa kita kuliah di sini itu juga bisa eh, tugas akhir skripsi digantikan dengan medali emas kita kalau kita berprestasi ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum berprestasi, ayo ditingkatkan kembali gitu ya Kak Andika ya. Terima kasih teman-teman semuanya Sobat UKK. Terima kasih sudah membersamai kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.